Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Hasnidia Kurniawati, SEMM CPMA. Video ini saya buat dalam rangka keikutsertaan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pernyataan diri dosen UKT UPT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menjelaskan tentang mata kuliah manajemen strategik, di mana mata kuliah manajemen strategik adalah mata kuliah wajib pada program studi bisnis digital dengan bobot 3 SKS. Kita awali dengan deskripsi mata kuliah manajemen strategik, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa diinformasikan mengenai 3 tahapan utama dari manajemen strategik, yaitu memformulasikan strategi, kemudian mengimplementasikan strategi, dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap strategi tersebut. Diharapkan dari pemahaman konsep yang meliputi 3 tahapan utama manajemen strategik tersebut, mahasiswa dapat mengaplikasikan pada kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya kita menuju pada bahan kajian keilmuan dari manajemen strategik, di mana pada mata kuliah manajemen strategik di sini mahasiswa merumuskan visi, misi, tujuan, dan juga strategi perusahaan. Diawali dengan mahasiswa menganalisa kondisi internal dan kondisi eksternal perusahaan, di mana kondisi internal perusahaan di sini adalah mahasiswa menganalisa kelemahan dan juga kekuatan perusahaan. Kemudian kondisi eksternal, mahasiswa menganalisa peluang dan juga ancaman perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan kerangka analitis untuk perumusan strategi, diawali dengan pembuatan matrik IFAS dan juga EVAS. Kemudian dilanjutkan dengan membuat matrik internal dan eksternal. Kemudian dilanjut dengan matriks SWOT dan diakhiri dengan pembuatan tabel QSPM. Di dalam tabel QSPM di sini akhirnya mahasiswa akan mengetahui strategi terbaik apa yang bisa dilakukan dalam rangka mensukseskan tujuan dari perusahaan. Kemudian capaian pembelajaran dari manajemen strategik ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 3 tahapan utama dalam manajemen strategi. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan juga membedakan antara 3 tahapan utama dalam manajemen strategik, dan juga mahasiswa mampu menganalisa tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi dari manajemen strategi pada isu-isu manajemen strategi terkini. Kemudian daftar pustaka yang digunakan dalam mata kuliah manajemen strategik ini ada 2 buku wajib dan juga buku pendukung, di mana buku wajib di sini adalah menggunakan dari David R. Fried dengan judul Manajemen Strategik, Concept and Cases. Kemudian buku pendukungnya dari Siagian dan Sondang dengan judul Manajemen Strategik. Kemudian dari Bryson dan John dengan judul Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial, dan yang terakhir adalah dari Nutt dan juga Beckhoff dengan judul Strategic Management of Public and Sector Organization. Mata kuliah manajemen strategik ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 8 kali pertemuan dilakukan sebelum ujian tengah semester dan 8 kali pertemuan sebelum ujian akhir semester. Selama pembelajaran menggunakan metode delivery, interaction, dan juga assessment, di mana dalam delivery di sini dosen menyampaikan materi dengan media PPT yang diawali dengan overview tentang pertemuan sebelumnya. Kemudian dalam interaction ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa dan juga mahasiswa dengan mahasiswa, di mana diawali dengan presentasi kelompok bergantian dengan materi sesuai dengan pertemuan tersebut. Kemudian setelah presentasi dilakukan tanya jawab dan diskusi
antara dosen dan mahasiswa dan juga antar mahasiswa itu sendiri, sehingga kita mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang kita berikan. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Kita lakukan di akhir dengan kuis dan juga tugas, di mana porsi penilaiannya adalah kuis dan tugas 15%, kehadiran 10%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 40%. Demikian penjelasan singkat tentang perkuliahan mata kuliah manajemen strategik yang dimulai dari deskripsi mata kuliah, kemudian bahan kajian keilmuan, capaian pembelajaran, sampai kemudian diakhiri dengan assessment. Berikut cuplikan terkait micro teaching pada mata kuliah manajemen strategik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabarnya? Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama. Kita hampir sampai ke akhir kuliah ya, di manajemen strategi. Saya akan sedikit review untuk permata kuliah kita di manajemen strategi. Kemudian kita akan selanjutnya membahas beberapa kelompok dari proyek yang sudah kalian lakukan kemarin ya. Kita bahas beberapa kelompok aja, tidak semua kelompok. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang manajemen strategi, di mana kalian sudah belajar bagaimana memproses untuk menentukan strategi apa yang harus kita tentukan untuk kesuksesan proyek kita. Kemarin kita belajar tentang visi misi. Sebelum kita melangkah untuk menentukan strategi, kita harus sudah tentukan dulu apa visi misi perusahaan kita atau bisnis kita. Harus sudah kita tentukan dulu. Kemudian setelah ada visi misi, kemudian kita melakukan analisis internal dan eksternal. Analisis internal itu apa saja? Strength, kekuatan dan kelemahan. Kemudian analisis eksternal apa? Peluang dan setelah kita melakukan analisis internal dan eksternal, kita akan membuat yang namanya matrik IPAS dan EPAS. Karena matrik IPAS dan EPAS akhirnya kita akan menemukan skor, ya kan? Setelah kita temukan matrik IPAS dan EPAS, maka akan ketemu matrik internal dan eksternal. Di mana dalam matrik internal dan eksternal ini kita tahu posisi perusahaan kita itu ada di mana, di posisi pertumbuhan kah, stabilitas kah, atau justru malah pada kondisi kejutan, gitu ya. Kemudian setelah itu kita menyusun matrik SWOT. Dalam matrik SWOT ini nanti kita akan mengintegrasikan antara kekuatan dan juga ancaman, kekuatan dan peluang, kemudian kelemahan dan ancaman, dan kelemahan dan peluang. Ya, nanti setelah kita mengintegrasikan SWOT, setelah SWOT kita integrasikan, kita menuju kepada tabel BUSPM. Dalam tabel BUSPM ini nanti kita akhirnya akan tahu strategi apa yang kita ambil dari materi SWOT ini. Kita ambil strategi 10, paling tidak berapa lah, 10. Kalau kemarin dalam proyeknya berapa? 10 ya. Kita ambil 10 strategi dalam tabel BUSPM ini, kemudian kita hitung dan tentukan strategi paling unggul apa yang bisa kita ambil untuk menentukan proyek kita, untuk kesuksesan proyek kita itu strategi apa dari tabel BUSPM ini. Nanti bisa kita tentukan strategi urutan dari 1 sampai 10 ya. Nah, pada penyusunan materi internal eksternal
di mana di sini ada bobot yang harus kita nilai, di mana rentangnya adalah 1 untuk kondisi sangat penting dan 0 untuk yang tidak penting. Kemudian ada peringkat, di mana peringkat di sini ada rentang berapa? 4 sampai 1, di mana 4 adalah kondisi superior dan 1 adalah kondisi jelek. Dan kemudian ini contoh materi IPAS dan IPAS ya, kerjakan kan sampai ini ya. Kalian kerjakan, di mana kalian mencari responden. Di sini saya contohkan ada 6 responden, sampai kalian mencari berapa responden? Ada beda-beda ya? Beda-beda ya? Tidak, kemarin memang tidak saya tentukan respondennya. Kemudian dicari rata-rata. Dari ini materi IPAS kita cari rata-rata nilainya ini. Ketemu, kemudian ke satu skor. Begitu juga dengan EPAS-nya. Ini tadi IPAS, kemudian ini untuk EPAS-nya juga sama. Kemudian ketemu skornya di sini. Ketemu total skor di sini dari materi IPAS maupun materi EPAS. Kami di sini sudah dikerjakan. Sudah. Kemudian setelah itu kita buat internal eksternal, di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X ada 3 skor, 4 sampai 3 adalah posisi internal kuat, 2,99 sampai 2 adalah posisi internal rata-rata, 1,99 sampai 1 adalah posisi internal lemah. Ini untuk sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y ada 3 skor juga, di mana 4 sampai 3 posisi eksternal kuat, 2,99 sampai 2 posisi eksternal rata-rata, 1,99 sampai 1 adalah posisi eksternal lemah. Dan kemudian kita buat materi internal dan eksternal. Kemarin tadi EPAS-nya ketemu di berapa? EPAS-nya ketemu di berapa? Kemudian kita tarik garis, ketemulah dia ada di posisi ini. Pertumbuhan dan garis miring stabilitas. Pertumbuhan tapi dalam posisi stabil. Jadi di sini sudah paham ya, karena kalian sudah mengerjakan ya dalam proyek. Sudah paham? Nah, kemudian kita buat materi SWOT. Di mana materi SWOT di sini kita integrasikan antara kekuatan, kelemahan dan juga opportunities dan juga strength ya, ancaman. Kita integrasikan, kita ketemu strategi. Kita ketemu banyak strategi di sini. Kemudian dalam tabel PSDM kita ambil ini gambar ini ada saya contohkan ambil 8 strategi dari integrasi strategi ini kita ambil berapa? Kalau kemarin kita ambil 10 ya, kita ambil 10 strategi dari integrasi antara SW dan OP. Nah, kemudian kita buat materi PSDM, di mana materi PSDM di sini adalah perkalian antara bobot dan as. As adalah apa? Attractive score. Kemudian ketemu tas total attractive score, di mana tas ini adalah perkalian antara bobot dan juga as. Ya. Dan ini untuk strategi 1 berapa nilai tasnya, strategi 2 berapa nilai tasnya, strategi 3 dan seterusnya, ketemu nilai tas di sini. Kemudian nilai tas di sini kita bilang ketemu nih angka tasnya, di mana nilai tertinggi adalah strategi terbaik yang bisa kita ambil untuk menentukan langkah yang harus kita tempuh untuk kesuksesan usaha kita. Ini materi PSDM. Dan di sini nanti kita susun strategi pertama apa, kedua apa, gitu. Kedua, ketiga dan seterusnya sampai kalau kita ambil 10 strategi maka akan muncul 10 ranking strategi yang bisa kita lakukan. Itu untuk perkuliahan manajemen strategi. Jadi lebih kepada implementatif ya, daripada implementatif. Maka pada perkuliahan kemarin saya minta kalian membuat project. Kalian menganalisa terserah perusahaan ataupun
usaha apa yang kalian pilih. Kalian sudah pilih, sudah tentukan sendiri. Kemudian kalian sudah melakukan analisa, menggunakan kuesioner ya. Kemudian kalian sudah melakukan analisa dan sampai ketemu strateginya. Sudah ya. Nah sekarang dimana biasanya kelemahan dari penyusunan analisa di sini adalah penentuan dalam penentuan peluang apakah dia termasuk faktor internal atau faktor eksternal. Ya, kesalahannya ada di situ. Rancunya ada di situ ya, rancunya ada di situ. Apakah ini masuk posisi internal atau eksternal? Maka untuk itu saya ingin membahas beberapa kelompok yang kita bahas. Sudah betul belum penentuan SWOT-nya itu sudah betul atau belum, kita bahas bersama di sini. Jadi nanti kita sama-sama tahu kesalahannya di mana, yang seharusnya seperti apa. Itu ya. Kelompok 6, silakan. Kelompok 6, ayo maju. Langsung bacakan SWOT-nya, peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Di sini saya akan membacakan kekuatan yang pertama. Tempat yang kita analisis yaitu kafe rental menarik. Yang pertama kekuatan, ada pemandangan menarik seperti kebun teh, perbukitan dan lain-lain. Kedua, adanya aktivitas para layang atau gondole. Dan yang ketiga, harga menu di kafe sudah terjangkau. Dan yang pertama adalah apa? Pemandangan menarik. Pemandangan yang menarik itu apa tadi? Termasuk apa? Kekuatan. Pemandangan di laut yang menarik itu kondisi internal apa eksternal? Eksternal, ya. Di sini ya. Ini kalian paham sampai di sini? Kenapa harus masuk eksternal? Karena dia ada di luar usia, di luar usahanya dia. Pemandangan itu kondisi di luar, bukan kondisi internal. Ya. Ya terus. Yang keempat, ada konser semi outdoor dengan udara nyaman. Ya kali ini benar ya. Ya terus. Kelima, jam operasional kafe sesuai kebutuhan. Dan yang keenam, suasana kafe tenang dan jauh dari keramaian. Yang terakhir, cocok untuk berbagai aktivitas. Berikutnya ada kelemahan. Yang pertama, akses jalan menuju kafe sulit dilalui. Yang kedua, ada Bentar. Akses jalan ke kafe sulit dilalui. Itu kondisi internal bukan eksternal? Ya. Ya terus. fasilitas yang tersedia terbatas seperti toilet, musola. Dan yang ketiga adalah cuaca sangat mempengaruhi. Yang keempat, Sebentar. Cuaca sangat mempengaruhi apa? Ya. Paham Mbak? Kenapa eksternal? Ya. yang keempat ada menu tersedia kurang variatif atau kurang unik. Yang kelima, cocok untuk work from home atau yang keenam, ada fasilitas kurang modern dibanding kafe kota. Yang terakhir ada promosi digital kafe kurang maksimal. Yang selanjutnya ada peluang. Pertama, kafe memiliki potensi besar untuk mengembangkan
fasilitas wisata tambahan seperti area camping atau jalur off-road. Nah, kafe memiliki peluang kondisi terang nggak senang? Ya Mbak, paham? Ya. Camping sampah alam atau healing yang sangat populer meningkatkan minat untuk berkunjung ke kafe ini. Dan yang ketiga, penyelenggaraan event seperti pertunjukan musik, catering, atau wedding efektif menarik minat pengunjung. Pertunjukan atau event berarti kan dilakukan di kafe kan ya? Itu internal atau eksternal? Yang keempat, promosi aktif melalui Nah, promosi melalui TikTok maupun Instagram. Yang melakukan promosi siapa? Share. Internal atau eksternal? Yang kelima, penyediaan paket bundling. Jadi akan sekaligus paket wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Nah, salahnya di mana? Ada yang tahu? Ya, penyediaan paket yang menyediakan siapa? Penyediaannya atau eksternal? Ya. Yang kelima, kunjungan ke kafe cenderung meningkat secara signifikan hanya saat musim liburan. Musim liburannya ya yang jadi penekanan sini ya, berarti kondisi eksternal. Daya beli akibat inflasi seperti kondisi ekonomi apa yang tidak stabil bisa membuat masyarakat memakan anggaran liburan. Ya, kerja. Mana bos? Saya ulangi, yang keenam ada kerjasama strategi dengan Biro Travel dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kafe. Dan yang ketujuh, rekomendasi yang tersebar di media sosial atau dari influencer mempengaruhi minat untuk berkunjung. Dan yang berikutnya ada ancaman. Pertama, banyaknya kafe dengan tim serupa di sekitar laut menjadi pesaing bisnis. Yang kedua, munculnya kafe baru dengan konsep lebih modern mempengaruhi minat berkunjung konsumen. Dan yang ketiga, cuaca ekstrim seperti hujan atau kabut menjadi hambatan bagi konsumen. Dan yang keempat, akses jalan menuju lokasi mempengaruhi keputusan datang ke kafe. Ya, jadi kan kamu di kelemahan kamu sebut akses jalan kan. Ini kamu di ancaman kamu sebut juga akses jalan. Ya, padahal akses jalan itu adalah faktor apa Pak? Iya. Dan yang berikutnya, kunjungan kafe cenderung meningkat secara signifikan hanya saat musim liburan. Dan yang keenam, penurunan daya beli akibat inflasi seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil bisa membuat masyarakat memangkas anggaran liburan dan jajan. Masalah penambahan sama rekreasi. Tahu yang harus diperbaiki ya? Ya, Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa? 11. Silakan kelompok 11.
kami di sini mengambil tema analisis laundry coffee. Untuk yang pertama snack, harga yang bersaing dan relatif murah dibanding produk yang lain. Yang kedua, sudah berdiri lama menjadi pointless laundry untuk menggait loyalitas customer. Dan yang ketiga, lokasi strategis di jalan raya. Dan yang kedua, tempat yang estetik dan kekinian tempat seni obat. Dan yang kelima, pelayanan ramah dan relatif cepat. Dan yang keenam, suasana bermanfaat selama menjadi salah satu medan. Ya, itu sama ya dengan kalau tadi suasana penghubungan. Yaitu apa? Dan yang terakhir menjadi tempat nongkrong yang sudah kita bisa terakhir telah memiliki keterampilan. Untuk berikutnya, bahan parkir yang berbalas, tempat berlari mungkin apabila sedang ramai pengunjung, untuk makanan kurang yang atau sedang hujan. Dan yang keempat, bangunan terlihat kecil jika dilihat dari tepi jalan. Dan yang kelima, jam operasional yang relatif terlalu larut. Dan yang keenam, minim karyawan saat ramai pengunjung menyebabkan pelayanan kurang maksimal. Dan yang terakhir, promosi yang masih masuk. Ya. Sebenarnya yaitu mulai namanya program di coffee shop. Jadi yang kedua ada customer loyal yang bisa menjadi media pemasaran yang baik. Yang ketiga, daya tarik yang berbeda dari coffee shop pesaing. Yang keempat, tren pemasaran digital yang sedang tren. Lalu kelima, mitra dengan petani lokal yang menjadi keunikan alternatif tersendiri. Lalu keenam, pengembangan inovasi dan teknologi. Lalu ketujuh, pemikiran pemilik pelanggan yang membutuhkan tempat makan estetik tapi tetap memiliki akses yang mudah. Lalu untuk ancamannya, mulai bermunculan coffee shop yang lain sebagai pesaing di sekitar Tawangmangu. Kedua, regulasi mengenai PPN dan pajak. Ketiga, tren pasar yang sering berubah-ubah. Empat, kondisi geografis perang Timur Tengah yang mempengaruhi ekonomi. Kelima, kenaikan harga bahan baku seperti plastik. Keenam, perang promosi dan inovasi dari berbagai pesaing. Dan yang ketujuh, kondisi customer yang labil dalam mengambil keputusan. Ya. Dan paling bagus ya kelompok 11 pemahamannya untuk kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin membacakan SPP dari analisis kami dari Kota Coffee Shop. Langsung saja yang pertama yaitu faktor internal kekuatan. Yang pertama, penggunaan keunggulan ciptakan rasanya yang unik dan berbeda dari tempat lain. Yang kedua, desain interior yang minimalis dan estetik sangat mendukung kebutuhan dokumentasi atau foto saya. Yang ketiga, variasi menu yang lengkap, kopi dan non-kopi, memudahkan saya memilih minuman sesuai selera. Yang keempat, ketersediaan tempat parkir khusus sepeda merupakan fasilitas yang sangat bermanfaat bagi saya. Yang kelima, lokasi di pinggir jalan raya utama sangat strategis dan mudah saya temukan. Terus yang keenam, ada area outdoor memberikan kenyamanan yang cukup untuk bersantai atau merokok. Yang ketujuh, adanya layanan jenis sepatu di dalam satu lokasi memudahkan saya melakukan dua hal secara sekaligus. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu adalah kapasitas area indoor yang kecil seringkali membuat saya tidak bekerja dengan duduk. Yang kedua, area parkir motor dan mobil yang sangat terbatas menjadi kendala utama saya saat berkunjung. Yang ketiga, ruang di dalam terasa terlalu sempit akibat adanya area kecil sepatu. Dan karena itu dari kendaraan di jalan raya
mengganggu ketenangan saat saya berada di sini. Nah, suara bising di jalan raya. Internal ada sana. Dan selanjutnya itu adalah cara akademik saya yang terlalu berdekatan membuat privasi percakapan saya terganggu. Selanjutnya ada indoor terasa kurang dingin atau rusak ketika termometer terisi penuh. Yang terakhir, saya sering merasa ragu untuk mampir jika melihat kondisi parkir juga. Baik, selanjutnya kondisi eksternal. Yang pertama saya tertarik datang jika ada acara khusus untuk mendengarkan bimbingan kita atau film. Bentar, kenal eksternal. Hebat sendiri jawabannya ya. Dan saya lebih sering menggunakan jasa cuci sepatu jika ada promo paket gabungan dengan menu kopi. Itu pasar itu. Salah semua. Iya, itu Bapak. Internal. Kayaknya nanti tapi itu baik. Saya Indonesia dan pertumbuhan komunikasi lokal menyediakan masukan pelanggan potensial yang bagus juga kembali. Tingginya adopsi masyarakat terhadap aplikasi dan sering buka peluang konsep besar tanpa membagi kapasitas. Selanjutnya tren perusahaan terhadap pakai warna besar yang impersonal membuat konsumen mencari tempat nongkrong lokal yang sedikit berkarakter. Tren kolaborasi kreatif membuka peluang untuk mengadakan event berkala seperti di pasar barter, inilah atau pop-up store komunitas. Terakhir, saya akan merekomendasikan adanya tren kolaborasi kreatif membuka peluang untuk mengadakan event berkala seperti pasar barter sipil. Berarti kan pelaksanaannya mulai internal. Iya. Dan selanjutnya itu saya akan merekomendasikan tempat ini kepada teman-teman karena keunikan konsep kopi dan jenis sepatu. Kenal eksternal. Udah, apa lagi? Kurang teman bu. Jangan ya. Yang pertama saya sering berada ke coffee shop lain sekitar lokasi ini hanya karena masalah parkir di utara. Kenal. Saya tidak ke kompetitor jika tempat baru dengan estetika serupa namun kayak indoor di luas. Juga saat cuaca hujan saya cenderung tidak memilih karena area indoornya terbatas. Yang ketiga, Gimana? saat cuaca hujan saya cenderung tidak memilih karena area indoornya terbatas. Ada dua hal ya. Area indoor terbatas berarti apa? Terbatas. Nah, kemudian saat hujan jelas sebagai apa? Ada dua hal. Yang keempat, harga menuju utara terasa mahal jika dibandingkan dengan keterbatasan fasilitas dengan daya kendaraan. Kepadatan lalu lintas di jalan raya depan lokasi seringkali membuat saya malas untuk berbelok ambil. Saya merasa konsep estetik di utara bisa cepat membosankan jika tidak ada pembaruan suasana saat gelap. Apa itu? Banyaknya pilihan tempat kopi lain di area yang sama membuat saya secara berkunjung. Banyak yang harus dikoreksi ya. Soal Oh iya. Dan silakan. Dari beberapa contoh tadi, sebenarnya kalian paham ya setelah kalian belajar sendiri, kalian baru menyadari bahwa oh iya ini faktor internal, oh iya ini faktor eksternal. Makanya baru belajar sendiri. Jadi kemarin pada saat menentukan mungkin kurang fokus ya, atau kurang fokus atau kurang apa ya, kurang apa, kurang teliti gitu ya. Nanti berbaik lagi untuk pertemuan minggu depan kita bahas lagi ya.
Sampai di sini ada yang dibahas lagi atau didiskusikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa insya Allah di depannya. Satu dengan baca hamdalah.